Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Zumartul Islamiyah akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran etika bisnis pada Bank Senturi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis, dosen pengampu Ibu Dari Zunaida, SAB MAB, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Kasus pada Senturi Bank bukan disebabkan karena adanya krisis global, tetapi karena disebabkan permasalahan internal bank tersebut. Adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah, yaitu penyelewengan dana nasabah hingga 2,8 triliun yang terdiri dari nasabah Bank Senturi sebesar 1,4 triliun dan nasabah Antaboga Delta Sekuritas Indonesia sebesar 1,4 triliun. Yang kedua, penjualan reksa dana fiktif produk Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, di mana produk tersebut tidak memiliki izin BI dan Bapepam LK. Kasus Bank Senturi ini sangat merugikan nasabahnya, di mana setelah Bank Senturi melakukan kalah clearing, nasabah Bank Senturi tidak dapat melakukan transaksi perbankan, baik transaksi tunai maupun non-tunai. Setelah salah clearing, pada hari yang sama nasabah Bank Senturi tidak dapat menarik uang kas dari ATM Bank Senturi maupun ATM bersama. Kemudian para nasabah mendatangi kantor Bank Senturi untuk meminta klarifikasi. Namun petugas bank tersebut tidak memberikan jaminan bahwa besok akan selesai masalahnya, sehingga penarikan dana hanya bisa dilakukan melalui teller dengan jumlah dibatasi hingga 1 juta. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran pada nasabah Bank Senturi, dikarenakan banyak uang nasabah yang tersimpan di bank, namun sekarang tidak dapat dicairkan. Para nasabah menganggap bahwa Bank Senturi telah memperjualbelikan produk investigasi ilegal. Pasalnya, produk investasi Antaboga yang dipasarkan Bank Senturi tidak terdaftar di Bapepam LK, dan sudah sepatutnya pihak manajemen bank mengetahui bahwa produk tersebut ilegal. Dari sisi manajer Bank Senturi menghadapi dilema dalam etika dan bisnis. Hal ini dikarenakan manajer memberikan keputusan pemegang saham Bank Senturi kepada Robert Tantular. Padahal keputusan tersebut merugikan nasabah Bank Senturi. Tetapi di sisi lain manajer memiliki dilema di mana pemegang saham mengancam dan menekan karyawan dan manajer untuk menjual reksadana fiktif tersebut kepada nasabah. Manajer Bank Senturi harus memilih dua pilihan, antara bank mengikuti perintah pemegang saham atau mengikuti perintah tersebut tetapi dengan kemungkinan dia beserta karyawannya terkena PHK dari Bank Senturi. Dari sisi pemegang saham sendiri, yaitu Robert Tantular, terdapat beberapa pelanggaran etika bisnis, yaitu memaksa manajer dan karyawan Bank Senturi untuk menjual produk reksadana dari Antaboga dengan cara mengancam akan mem-PHK atau tidak memberi promosi dan kenaikan gaji kepada karyawan dan manajer yang tidak mau menjual reksadana tersebut kepada nasabah. Pelanggaran yang terakhir adalah pemegang saham mengalihkan dana nasabah ke rekening pribadi, sehingga dapat dikatakan pemegang saham hanya mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan perusahaan, karyawan, dan nasabahnya atau konsumen. Solusi untuk nasabah sebaiknya dalam memilih investasi atau reksadana nasabah diharapkan untuk lebih berhati-hati lagi dan kritis terhadap produk yang akan dibelinya. Jika produk tersebut adalah berupa investasi atau reksadana, nasabah bisa memeriksa kevaliditan produk tersebut dengan menghubungi pihak Bapepam terlebih dahulu.
Berikut merupakan terpidana utama kasus Bank Senturi. Yang pertama, pemegang saham Robert Tantular yang mendapat hukuman 19 tahun penjara. Yang kedua ada Hisham Al-Warak, pemilik Bank Senturi, terpidana 15 tahun penjara dengan status buronan. Yang ketiga, Rofat Al-Rizvi, pemilik Bank Senturi, terpidana 15 tahun dengan status buronan. Selanjutnya ada Hermanus Hasan Muslim yang merupakan direktur Bank Senturi dengan terpidana penjara 6 tahun. Selanjutnya ada Budi Mulya yang merupakan deputi gubernur BI yang terpidana 15 tahun penjara. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.